Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rezeki yang melimpah. Insyaallah pada kesempatan kali ini masih membahas terkait ketentuan waris di dalam Islam. Pada kali ini kita akan membahas tentang ahli waris, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Siapa saja yang termasuk ahli waris laki-laki? Nah, di sini ada skema atau bagan terkait ahli waris laki-laki. Nah, di sini adalah gambarannya seseorang meninggal, yaitu mayit. Maka ketika kita berbicara terkait masalah ahli waris, maka di sini ada beberapa ahli waris. Di sini ada yang jalur ke bawah, maksudnya adalah keturunan ahli waris, yaitu ibnun, anak laki-laki. Ada juga ibnul ibni, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki mayit. Kemudian ke atas, sejalur ke atas di sini, yaitu ada bapak, al-ab, ya, bapak, kemudian juga ada al-jad, kakek. Nah, kemudian ada garis ke samping, yaitu di sini ada akhun syakik atau saudara kandung, ada akhun liab, saudara sebapak, ada juga akhun lium, saudara seibu. Ya, kemudian di sini ada ibnul akh syakik, anak saudara. Kalau dikaitkan dengan mayit, ini berarti keponakan, ya, keponakan laki-laki. Kemudian juga di sini ada ibnul akhliab, ya, keponakan dari saudara sebapak. Kemudian masih ada ahli waris laki-laki, di antaranya adalah am syakik. Am syakik ini adalah paman kandung, yaitu paman dari jalur bapak. Kemudian juga ada anak paman di sini. Ada amun liab, paman sebapak. Ada ibnul akhliab, yaitu anak paman sebapak. Oh, di sini ada kesalahan, ya. Harusnya ibnul am. Ibnul am liab, ya, anak paman sebapak. Nah, ini yang di samping ini kita akan garis lurus dari atas ke bawah. Ini adalah ahli waris laki-laki dengan sebab nasab atau ada keterkaitan keturunan. Nah, adapun ahli waris yang sebelah kanan di sini ada zauj, yaitu suami, ya, suami mayit. Nah, kalau mayitnya perempuan. Di sini ada yang ada mu'tiq. Mu'tiq ini adalah orang yang memerdekakan. Nah, kalau ini tentu sebab mendapatkan waris yang lainnya. Tapi intinya bahwa di sini ahli waris laki-laki ini berjumlah ada kurang lebih 15 ahli waris. Yang 13, ya, ini sebelah kiri di sini, ini adalah ahli waris karena sebab adanya keterkaitan kekeluargaan atau keturunan. Nah, itu ahli waris laki-laki. Kemudian kita lanjut di ahli waris perempuan. Di ahli waris perempuan, seperti tadi skemanya, ke bawah ada al-bintu, anak perempuan mayit. Ada bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini perlu diperhatikan di sini bintul ibni, ya, cucu perempuan
dari anak laki-laki, bukan dari anak perempuan. Nanti di bagian yang lebih lengkapnya kita akan bahas. Kemudian seperti biasa jalur ke atas di sini ada al-um, ibu. Ya. Kemudian ada al-jaddah lium dan al-jaddah liab. Maksudnya adalah kakek afwan nenek dari jalur ibu dan ini adalah nenek dari jalur bapak. Jadi kalau nenek dari ibu mayit, nenek dari jalur bapak mayit, ini keduanya termasuk ahli waris. Kemudian ke samping di sini ada ukhtun syakikoh, saudari kandung, ukhtun liab, saudari sebapa, ada ukhtun lium, saudari seibu. Nah, kembali kita garis lurus lagi dari atas ke bawah. Nah, di samping kanan ini ada zaujah, istri. Berarti mayitnya adalah seorang laki-laki. Kemudian juga ada mu'tiqah, orang yang memerdekakan hamba sahaya. Akan tetapi yang memerdekakannya ini adalah perempuan. Nah, itu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Maka bisa kita simpulkan dengan bagan berikut ini. Nah, ini ahli waris yang lengkap. Nah, ini bagan yang lengkap terkait ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ya. Oke, kita bahas sedikit. Nah, di sini ada mayit, ya, orang yang meninggal. Maka siapakah ahli warisnya? Kita ke bawah dulu seperti biasa. Ke bawah ada ibnun. Ketika mayit ini mempunyai anak laki-laki dan bintun, yaitu anak perempuan. Kemudian ada ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ada bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik. Nah, ini ya, cucu-cucu dari jalur anak perempuan, ya, seperti cucu laki-laki dari anak perempuan mayit atau cucu perempuan dari anak perempuan mayit, ini bukan termasuk ahli waris. Ya, ini bukan termasuk ahli waris di sini. Kemudian kita ke atas, di sini ada al-um. Ya, ibu seperti biasa. Di sini ada bapak. Ya, di sini ada jaddah, nenek dari jalur ibu. Di sini ada nenek dari jalur bapak. Kemudian ada kakek, ya, dari jalur bapak. Nah, di sini pun ada kakek sebenarnya dari jalur ibu, akan tetapi kakek ini bukan ahli waris. Kemudian juga ada saudara-saudara ibu, ya, ibu mayit tentunya. Di sini kalau dalam bahasa Arab itu dengan istilah kholun atau kholatun. Kholun itu paman dari jalur ibu, kholatun paman bibi dari jalur ibu. Ya, ini semua bukan ahli waris. Baik. Kemudian kita ke samping, ada tadi disebutkan ada akhun syakik, saudara kandung. Ini ada ukhtun syakikoh, saudari kandung. Ada akhun liab, saudara sebapa. Ada saudari sebapa. Ya, ada saudara seibu, ada saudari seibu. Nah, ini ahli waris yang jalurnya ke samping, ya, maksudnya di samping mayit. Kemudian juga di sini juga ada amun syakik yang sudah tadi digambarkan, ada amun liab yang sudah digambarkan. Nah, di sini ada ammah. Ammah itu bibi. Bibi dari jalur bapak, ya, dari jalur bapak. Dalam bahasa Arab itu ammatun. Ini pun sama, bukan ahli waris, ya. Di sini pun ammatun, bukan ahli waris, ya. Berikut juga di sini ada bintul akh, ya. Ini adalah bukan ahli waris. Kenapa ini yang diberi tanda ini bukan ahli waris? Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara kaidah pokok ilmu waris adalah yaitu ahli waris itu adalah keturunan-keturunan
yang erat kaitannya dengan seorang laki-laki, sehingga jalur-jalur perempuan seperti di sini ada ibnul binti, cucu laki-laki dan anak perempuan, itu bukan ahli waris. Ini pun sama ya, karena jalur ke mayitnya melalui perempuan, nah itu pun bukan termasuk ahli waris ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.